Halo guys, terima kasih sudah berkunjung ke channel aku. Bagi kalian yang belum kenal aku siapa, nama aku KVRD, aku seorang penulis buku. Dan kali ini aku ingin membahas di balik layar penulisan buku horor aku yang pertama, yaitu berjudul Mistis Rimak, serta buku sequelnya berjudul Mistis Kuncen. Kedua kisah ini adalah prequel dari serial trilogi Kembang Sukmo, ya, dan sequelnya Wang Sumogo beserta buku ketiganya Nastapa Dewo belum aku cetak, tapi kalian bisa baca bukunya di Google Play Books dan juga kuiku.com. Buat kalian yang ingin mendapatkan versi hardcover seperti ini, kalian bisa langsung hubungi aku di Instagram ataupun langsung isi formulir pembelian di blog aku. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, jadi aku ingin cerita sedikit gimana sih awalnya aku bisa nulis buku horor aku yang pertama, yaitu berjudul Mistis Rimak. Bukan Kembang Sukmo ya guys, tapi ini yang pertama banget aku publish. Waktu itu ini buku terbit di penerbit mayor, yaitu cabaca.id, dan sekarang aku udah selesai kontrak, jadi aku pegang sendiri IP-nya. Dan aku akan cerita ini tuh buku apa. Buku ini bertemakan horor dan berbalut budaya Kalimantan Barat, suku Dayak, dan juga ada sedikit percampuran unsur dari Jawa Tengah, Mataram. Jadi ini cerita tentang petualangan 5 anak pendaki yang mereka itu ingin menguak kemisteriusan suatu gua batu di Kalimantan Barat yang konon katanya dihuni oleh makhluk hitam yang terus dikenal oleh orang-orang di sana sebutannya anak irang. Oke? Nah, tapi di konten kali ini aku nggak akan cerita panjang lebar mengenai isi cerita dari Mistis Rimak, karena ini konten khusus membahas kisah awalnya gimana aku bisa akhirnya menulis buku horor pertama aku. Oke, ikuti terus. Oke, jadi asal mulanya itu aku sharing sama ibu aku, ngobrol-ngobrol gitu seperti biasa, karena kita tuh udah emang deket banget, jadi apaan aja diobrolin. Sampai suatu ketika ibu aku tuh request gini, "Veh, jangan nulis buku bahasa Inggris terus dong, coba deh sekali-kali nulis buku bahasa Indonesia." Jadi emang sebelum aku nulis buku bahasa Indonesia aku yang horor ini, aku tuh nulis selalu latarnya di barat gitu, western. Dan aku awal-awal itu banyak nulis pakai bahasa Inggris novel. Dan sebenarnya kalau dibilang buku bahasa Indonesia pertama aku itu berjudul Fairy City, tentang dunia peri dan latarnya tapi bukan bahasa Indonesia, latarnya bukan Indonesia maksud aku, latarnya ya di luar negeri. Nah, suatu ketika ibu aku tuh bilang gitu, "Veh, coba deh bikin yang asli latarnya tuh Indonesia, tapi mengungkap sesuatu yang belum, lebih tepatnya mengungkap sesuatu yang masih jarang untuk dibicarakan gitu di masyarakat. Pasti seru deh kalau unik dan beda gitu kan." Terus aku bilang, "Iya, tapi aku nggak ada idenya mah. Kan kalau nggak ada inspirasi mau nulis apa gitu kan. Kayak ngeblank gitu kalau nggak ada idenya." Nah, jadi aku sama ibu aku itu ngobrol-ngobrol kan lanjut. Terus ada momen tuh jeda kita berdiam diri gitu, mengheningkan cipta. Nah, pada saat itu tiba-tiba tuh aku kayak ngelihat sesuatu di benak aku. Aku ngelihat gambaran kayak gua batu di tengah hutan, dimana aku ngelihat sosok makhluk hitam tuh berdiri gitu di ambang gua batu itu loh. Maksudnya di dalamnya itu ada kayak sosok makhluk hitam lah di situ berdiri. Terus aku denger suara-suara tabu gendang gitu ya, tabu gendang yang ternyata pas aku coba telisik itu tuh tabu gendangnya khas musik-musiknya orang Kalimantan Dayak gitu. Nah, kan udah nih. Terus tiba-tiba ibu aku tuh ngomong lagi, lanjut ngobrol kan, "Coba deh kamu cari tentang ceritanya orang Kalimantan." Karena itu kan masih yang termasuk di Indonesia jarang diungkap gitu sebenarnya. Karena ya kenapa jarang terungkap, ternyata tuh
masih banyak rahasia-rahasianya gitu di situ dibandingkan cerita orang Jawa yang udah merajalela sih. Kalau kebudayaan Jawa tuh udah satu Nusantara tuh udah Jawa banget gitu kan, Jawani banget Indonesia ini. Tapi Kalimantan itu masih kayak yang tertutup gitu. Nah, terus ibu aku tuh bilang, coba deh, hutan Kalimantan itu kan masih misterius ya, kamu coba belajar atau cari-cari gitu cerita tentang hutan mereka, pasti ada sesuatu yang menarik deh di balik hutan tersebut gitu kan. Terus aku bilang apa ya gitu kan. Nah terus ibu aku tuh nyeletuk gitu, mama ngeliat kayak gambaran. Disclaimer dulu, ibu aku itu orang yang punya kebatinan atau kepekaan. Jadi mama tuh punya kemampuan indera keenam ya, atau psychic gitu ya. Jadi mama pas lagi ngobrol itu terus kayak tiba-tiba ngasih tau aku, mama ngeliat ini deh, kayak ada makhluk jangkung hitam, tapi dia kayak berdiri di dalam gua batu gitu, dan gua batu itu di tengah hutan. Dek, aku langsung, hah, kok bisa sama yang barusan muncul di benak aku. Cuma kan belum aku sampaikan ke ibu aku kan, karena aku pikir ya mungkin aku pikir ya aku lagi berimajinasi atau gimana, karena kan aku nggak tahu juga sih kalau dibilang berimajinasi, gambarannya terlalu tiba-tiba gitu datangnya ke benak aku. Tapi pas ibu aku tiba-tiba ngasih tahu aku itu, aku kaget dong. Terus aku bilang aja, ih kok sama sih kayak yang aku lihat di vision bisa dibilang di benak aku gitu. Ya nggak tahu, mama ngeliatnya tiba-tiba itu ada suatu gambaran. Terus aku nanya, ada bunyi tabu gendang gak mah? Soalnya aku pas ngeliat itu kayak dengar kayak ada gendang ditabuhin gitu, dang deng deng, pokoknya kayak musik khasnya suku Dayak gitu. Tapi kayak aku dengernya tuh kayak gendang yang ditabuh berirama gitu, kayak ada orang yang main musik itu gitu di tengah hutan gitu. Aku dengernya gitu. Terus ibu aku bilang, iya kayak ada yang mainin musik lokal gitu, musik kebudayaan. Aku bilang, ih kok bisa saling sama, padahal kita kan belum kong kali kong ngobrol dulu kan. Kayak maksudnya aku nggak kasih tahu kan apa yang aku lihat di benak aku gitu kan, ataupun terbayang ataupun terimajinasi, nggak tahu juga, benar-benar misterius. Terus ibu aku, kalau ibu aku mungkin karena psychic ya, jadi mungkin dari ngelihat itu secara batin atau gimana nggak tahu. Terus udah kan akhirnya, iya makhluknya hitam nggak? Iya, jangkung kurus. Iya, terus kayak ada bulu-bulunya gitu. Terus matanya merah nggak? Iya. Jadi kayak gitu tuh kayak saling mengkonfirmasi gitu apa yang kita lihat gitu kan. Jadi setelah itu ya udah, akhirnya, tapi ibu aku tuh bilang itu Kalimantan gitu feelingnya. Terus aku bilang, iya sih, pas aku ngeliat gambaran itu tuh kayak ada informasi yang datang satu paket bersama gambaran itu bilang ini di Kalimantan Barat gitu kan. Terus kayak Kalimantan Barat. Nah aku kan disclaimer dulu ya, aku bukan anak sejarah banget, jadi jujur aja aku nggak ngerti sama sekali sejarah ataupun kebudayaannya orang Kalimantan itu bagaimana. Nah perjalanan aku menulis itu belum dimulai karena belum sempurna kan, karena aku kan nggak ada basic tentang memahami kebudayaan Kalimantan. Jadinya aku juga nggak mau nulis tuh sembarangan, walaupun ada basic dari ide tersebut melalui gambaran tersebut yang misterius, tetap aja sih untuk karena budaya kan sesuatu yang ada dan nyata kan. Jadi aku melakukan riset dulu. Nah aku aku belajar gitu, maksudnya aku nge-google ya. Cuman mungkin karena aku tidak tahu kata kuncinya apa, jadi nihil gitu loh pencarian, gak ada, kecuali satu artikel yang menyatakan cerita yang sama persis yang aku lihat di benak aku dan ibu aku lihat juga. Jadi gak tahu sih, kayak ada satu artikel di internet yang bilang ada pendaki tuh yang camping lah di sana di hutannya Kalimantan Barat. Terus mereka tuh kayak gak tahu ya, ada penelusuran gitu ke gua batu dan emang ngeliat ada mitos makhluk hitam. Jadi kayak aneh kan, kok
sinkron ya sama apa yang kita lihat, dan ternyata ada satu, dan itu satu-satunya artikel sih yang menceritakan bahwa ada gua batu misterius yang konon ada keberadaan makhluk yang misterius juga gitu. Tapi dibilangnya tuh itu tuh makhluk yang punya suatu ilmu kesaktian gitu di Kalimantan. Allahu alam ya. Karena ini nggak bisa dikonfirmasi juga keakuratan ceritanya, kan aku juga tidak tahu kan yang ditulis orang itu. Cuman orang itu sih berceritanya itu bukan fiksi. Kalau dia benar-benar emang datang ke sana dan dia ngeliat gitu menurut penuturan dia. Kalau menurut kita kan kita ngeliatnya lewat gambaran yang Allahu alam, gak tau kok bisa tercetus itu gitu kan. Jadi cerita berlanjut ke pencarian data-data untuk riset, tapi kan tadi aku bilang karena keterbatasan pengetahuan aku, wawasan aku mengenai kebudayaan Kalimantan, jadi ya aku nggak bisa nyari banyak gitu karena nggak dapet di internet. Kalau di YouTube aku sih sempat nonton orang penelusuran ke hutan, cuman dia rata-rata tuh kayak nggak ngasih tahu mitos atau apa, cuman dia mendaki penelusuran, jadi kayak lebih ke ala-ala my trip my adventure gitu vibe-nya. Jadi aku belum nih dapetin wawasan tentang yang mistisnya. Akhirnya suatu ketika tuh aku lagi asik-asiknya dan rajin-rajinnya sih main suatu aplikasi yang sekarang tuh udah di-banned sih dari Indonesia. Gak tahu sih udah muncul lagi atau enggak, namanya adalah Spoon Radio. Itu adalah app dimana kita tuh bisa live streaming tapi ya lewat radio, hanya suara gitu ya, bukan live kamera gini, hanya suara kita aja gitu. Dulu aku main itu tuh intinya aku pengen buat cerita lah tentang aku nulis buku ini loh gitu. Jadi aku promosi gitu ke orang-orang random gitu kan. Sampai suatu ketika aku kenal seseorang bernama Pacificus Viron. Awalnya tuh kita kenalan karena Viron ini cerita tentang hal mistis gitu mengenai keluarganya gitu ya, mengenai kehidupan pribadi dia lah waktu itu. Cuman ini aku bilang, waduh dek, kamu nanya ke aku juga bingung jawabnya gimana gitu kan, karena aku ngerasa gak punya jawaban gitu atas solusi untuk ketika itu kan tentang pengalaman mistisnya dia gitu. Cuman ya udah, kita kenalan itu berteman. Jadi kayak pas aku nge-live di Spoon, dia sering datang. Jadi kita intinya awalnya itu berawal dari berteman gitu di app itu. Sampai lama-lama aku tergerak untuk coba deh cari-cari orang Kalimantan di Spoon gitu kan. Tapi awalnya disclaimer ya, aku nggak tahu kalau Viron ini orang Kalimantan. Jadi aku mengeksplorasi Spoon gitu ya, dari room ke room aku nanyain orang satu-satu, ada yang orang Kalimantan gak? Banyak sih sebenarnya, banyak banget orang Kalimantan. Cuman sayangnya Kalimantan kota. Jadi pas aku tanya tentang apa yang kalian tahu tentang kebudayaan Kalimantan di desa dan kayak apa ya, kisah-kisah mistisnya yang ada di hutan desanya gitu, nggak ada yang tahu. Jadi kayak mereka nggak bisa cerita karena mereka tinggal di kota dan mereka nggak ngerti hal-hal yang mendalam gitu kan. Jadi ya waktu itu aku kayak gimana ya, di internet nggak ketemu, di Spoon juga banyak sih orang Kalimantan tapi kok kayak pada nggak ngerti gitu kan. Jadi aku bingung nih gimana ya, aku belajar dari mana. Sampai suatu ketika si Viron dengar kalau aku lagi nyari orang Kalimantan untuk jadi narasumber aku belajar tentang kebudayaannya. Terus dia bilang, kak ngapain nyari jauh-jauh, kan saya orang Kalimantan, saya orang Kalimantan Barat. Lah bilang, kamu kok ngomong gak dari awal sih gitu. Ya kan kakak nggak nanya, jadi ya nggak tahu gitu kan. Iya juga sih, aku nggak kepikiran nanya dan nggak tahu juga kenapa nggak kepikiran. Tapi intinya jumping di mana cerita tuh kita udah saling tahu bahwa oke, Viron orang Kalimantan Barat nih. Jadi aku nanya dulu kan, dek kamu banyak tahu nggak tentang ini, hal-hal cerita-cerita mistis di Kalimantan, terutama di pedesaannya. Terus dia bilang dia ngerti banget karena dia orang asli yang tinggal di hutan desa di Kalimantan Barat dan dia tuh asli orang suku Dayak gitu kan. Jadi saya seperti menemukan harta karun gitu di Spoon, karena sumpah aku eksplorasi nyari-nyari orang kemana-mana tuh gak ada. Ya itu tadi, mereka tuh asli orang Kalimantan tapi gak bisa ceritain gitu tentang budaya mereka sendiri. Nah tapi Viron ini beda gitu. Akhirnya
karena dia orang asli suku Dayak yang tinggal di hutan desa. Tapi ketika kenal sama aku tuh dia lagi merantau kuliah di Pontianak. Nah terus aku izin dulu kan sama dia, Dek mau nggak aku wawancara, aku boleh nggak nanya-nanya jadi narasumber, aku pengen belajar nih tentang kebudayaan Kalimantan, karena aku nggak tahu sama sekali. Terus aku susah nyari di internet karena nggak tahu juga kan kata kuncinya apa gitu untuk mencari, kan aku nggak ngerti bahasa Kalimantan. Terus dari situ ya udah kita mulai banyak ngobrol. Jadi sebenarnya aku main spoon itu kebanyakan cuman buat ketemu Viron doang awalnya. Karena aku emang tujuannya kan itu, pengen nyari orang Kalimantan yang aku bisa belajar tentang kebudayaannya. Akhirnya ketemu juga, dan sebenarnya aku dari awal ketemu beliau, ketemu Viron ini, Dek Viron, dia lebih muda dari aku. Jadi ya aku bilang kayaknya udah pertemuan itu tuh sebenarnya udah jodoh, cuman kan kalau belum sadar tuh kayak nggak ngeh gitu kan. Tapi setelah ngeh, ya udah ternyata kita berjodoh untuk dia berbagi kisah tentang kebudayaannya. Dan orangnya baik banget gitu kan, dan ramah gitu. Tapi itu menggambarkan orang Kalimantan sih. Emang sebenarnya rata-rata orang Kalimantan tuh ramah banget. Dan emang aku kenal orang-orang Kalimantan tuh di Spoon tuh emang banyak banget yang ramah. Aku kenal Viron kan, terus kayak aku banyak nanya, intinya aku banyak bertanya-tanya, maaf ya aku banyak nanya nih. Terus kata dia, ya kan nggak apa-apa gitu. Jadi aku senang banget. Aku sempat segan sih, karena aku sebenarnya nggak biasa, dan orang pertama banget yang aku wawancara untuk aku nulis buku tuh ya Viron doang. Jadi kan pertama kali, dan aku gugup sih, dan takutnya kayak ganggu waktu dia atau dia risih gitu kan, aku banyak nanya gitu kan. Tapi ternyata dia benar-benar ramah banget dan gak ada bosen-bosennya untuk bercerita. Pas aku tanya-tanyain tentang dari mulai ada nggak cerita mistis di sana, terus dari kebudayaannya juga aku belajar. Aku banyak banget belajar istilah-istilah Kalimantan itu dari dia. Dan itu juga aku dari mana tercetusnya patung Pantak Pandagi yang ada di Mistis Rimak. Itu tuh aku belajar dari dia kan, tentang hal-hal sakral yang ada di sana. Dan juga bagaimana judul Mistis Rimak ini bisa tercetus ya. Jadi rimaknya itu, jadi kan awalnya aku sering dengar Viron itu nyebut hutan itu dengan bahasa Kalimantan yaitu rimak. Sebenarnya bukan rimak sih, kayak dia tuh nyebutnya limbak gitu deh, kalau aku nggak salah dengar ya, kayak limbak gitu. Terus aku nanya, aku tuh kayak tercetus gitu, kayaknya judulnya hutan mistis, cuman nyambung nggak ya? Kan aku denger, aku tercetus ide karena aku sering denger dia ngomong rimbak hutan gitu kan. Jadi kayak coba deh, aku mau kasih judul buku aku tuh nanti hutan mistis. Terus kalau kan kamu bilang rimbak itu hutan, kalau aku kasih judulnya mistis rimbak, nyambung nggak? Terus dia bilang nyambung aja kak, pembacanya pasti ngerti kok gitu. Jadi aku bilang kan nggak semua pembacanya orang Kalimantan deh, makanya aku nanya sama kamu nyambung nggak. Aku nggak mau sampai kayak yang cringe gitu loh. Cringe itu kayak iya aneh banget sih gitu. Jadi aku nanya, konfirmasikan ke orang Kalimantan yang langsung, dan dia bilang nggak kok, nggak aneh. Jadi udah terkonfirmasi, jadi aku yakin nih untuk pakai Mistis Rimbak. Jadi Mistis Rimbak adalah hutan mistis, dan itu menjadi nama hutan fiksi juga yang menjadi latar di bukunya, yaitu hutan sakral Mistis Rimbak, yang dimana di dalam hutan itu terdapat gua batu yang konon katanya disinyalir terdapat makhluk hitam yang dikenal sebagai anak Ira gitu kan. Oke, tapi kalau cerita mistis yang aku dengar dari Viron bukan ngomongin tentang anak Irang, karena waktu itu Viron tuh lebih banyak nyeritain tentang jin merah, pokoknya tentang yang ada hubungannya sama bangsa halus yang ada hubungannya dengan warna merah, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Nah udah kan Viron selesai, aku masih dalam tahap belajar kan. Aku udah dapet ini sedikit, bukan sedikit sih, banyak insight Kalimantan kan. Jadi aku udah punya kata kunci nih, aku cari di internet tetap gak dapet. Jadi aku bilang kayaknya orang Kalimantan misterius deh, kayak aku udah masukin kata kunci juga tetap gak ketemu loh, kecuali yang Pantak Pandagi sih, itu ada, kalau itu ada artikelnya ada, dan aku coba untuk belajar apa sih Pantak Pandagi gitu kan. Oh iya, dia juga cerita tentang Panglima
apa kayak suku-suku gitulah intinya, ketua-ketuanya tuh gimana, tuh ketua adat dan sebagainya. Dan upacaranya sih aku juga banyak dengar cerita dari dia. Nah yang selanjutnya, aku kan masih main di app itu, dan aku ketemu lagi orang Kalimantan, dan kali ini adalah seorang kuncen. Katanya dia adalah kuncen di suatu hutan di Kalimantan yang kebetulan dia lagi main spoon gitu intinya. Terus aku bilang, bang, boleh nggak saya nanya tentang hutan Kalimantan? Terus dia pertamanya jawab galak banget, ngapain kamu nanya-nanya, datang sini ke Kalimantan langsung kalau kamu mau tahu gitu. Gila, galak banget. Narasumber yang pertama kan super ramah, yang kedua ini super galak, jadi aku kayak agak keki kan pertamanya. Waduh gimana ya aku mau nanya, dia udah galak banget gitu. Ya udah kayak, tapi aku tetap tidak mundur sih, pantang mundur. Jadi aku tetap kayak mencoba mencari strategi lain, bertanya gitu kan. Jadi kayak pelan-pelan aku nanyanya, bang, saya tuh mau belajar gini nih, kayak Kalimantan tuh seru loh ini. Karena aku emang pengen belajar budayanya gitu, karena aku sama sekali nggak ada pengetahuan tentang Kalimantan kan. Sampai akhirnya dia cerita dari hal-hal yang basic mengenai Kalimantan. Dia awalnya cerita tentang ini, kisah panglima perang yang ada di Kalimantan, yaitu kayak sosok leluhur yang ketika orang Kalimantan itu, waktu itu dia cerita, ngasih contoh lewat cerita di mana Kalimantan itu berkonflik dengan orang Madura, ya kalau nggak salah ya Madura. Dan itu terus kayak panglimanya mereka itu datang. Awalnya tuh aku nggak nangkep panglima itu maksudnya tetua adatnya mereka, enggak, maksudnya tuh jiwa leluhurnya. Jadi jiwa leluhur tuh kan udah bukan manusia lagi, udah jadi jiwa. Nah itu tuh datang gitu untuk ngebantuin anak cucunya berperang gitu ngelawan musuh, karena waktu itu kayak mereka tuh berkonflik yang tidak berkesudahan gitu. Nah jadi aku diceritain tuh awalannya itu, dan akhirnya aku dapat insight-insight juga dari kuncen ini. Dan dia pakai nama samaran sih waktu itu, dan aku nggak sempat, aku saking excitednya aku jadi lupa untuk nanya namanya dia gitu kan. Tapi feeling aku kayak nggak bakalan dijawab juga sih kalau nanya, karena kan dianya udah galak di awal kan. Tapi sebenarnya awalnya galak, tapi setelah kita banyak ngobrol kan, banyak kenal, tapi dia jadi ramah juga. Jadi kita approach-nya harus bener sih pendekatannya gitu. Tapi ya alhamdulillah sih aku jadi dapat 2 narasumber. Tapi aku lebih banyak belajar itu dari Viron sih, karena kalau yang dikasih tahu kuncen itu hal-hal yang dasar, tapi dari hal-hal dasar itu aku jadi tahu, ngerti gitu, jadi belajar. Jadi ya segitu aja sih. Nah lanjut nih ke buku sequelnya berjudul Mistis Kuncen. Kalau yang ini tuh udah lebih banyak unsur Jawa Tengahnya, karena tokoh utamanya itu kan adalah salah satu pendaki di Mistis Remark, spoiler, yang masih selamat. Maksudnya salah satu pendaki yang selamat lah dari suatu malapetaka yang terjadi di buku itu. Namanya adalah Renata Kusuma. Dia itu intinya diceritakan dia akhirnya memutuskan untuk pulang kampung gitu ke Solo, karena dia tuh ngerasa kayak hidupnya tuh luntang-lantung lah di Jakarta, karena ada suatu konflik gitu ya yang dia rasakan setelah dia pulang dari Kalimantan. Dan karena kenapa, spoiler, dia dihantuin sama si anak irang ini gitu. Intinya si anak irang ini tuh ngikutin dia deh kemana-mana, bikin dia tuh stres. Akhirnya dia depresi kan, diikutin sama makhluk halus. Dan dia tuh, kenapa dia depresi? Kan dia tuh bisa lihat dengan sangat jelas si makhluk itu. Akhirnya dia pulang dan bla 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 itunya. Kalau konten isi cerita apa nanti aku ceritain di konten yang berbeda, karena ini khusus konten untuk membahas di balik layar. Jadi di balik layar aku nulis Mistis Kuncen itu, aku sempat bergabung di suatu grup pengamat budaya yang ternyata isinya adalah orang-orang keraton, yang sebenarnya waktu itu aku lebih mendedikasikan untuk belajar tentang kebudayaan Jawa Ningrat itu, atau Jawa Keraton itu, untuk buku Kembang Sukmo. Cuman pas banget di buku Mistis Kuncen ini kan juga membahas tentang unsur itu, hal-hal yang ada di tanah Mataram gitu kan. Kira ya sekalian aja aku belajar itu gitu. Di situ intinya aku ketemu banyak orang yang berbeda-beda gitu kan. Ada yang bisa diajak ngobrol, ada yang enggak karena ngeselin gitu.
ya beda-beda kan, orang itu sifatnya beda-beda. Cuman ya di grup itu akhirnya aku nggak terlalu banyak belajar tentang sejarahnya. Akhirnya kalau untuk sejarah dari Jawa, Mataram, dan dunia peningratannya itu aku lebih banyak belajar, cari-cari di internet, di video. Terus aku juga beli buku mengenai filosofi hidup orang Jawa dan tentang hal-hal yang menyangkut ilmu kejawen juga, karena itu untuk sebenarnya untuk riset, belajar di Kembang Sukmo, tapi nyangkut juga sih ke mistis kuncen. Kalau di grup itu aku lebih belajar dari sisi antropologinya sih daripada sejarah. Sisi antropologinya itu kayak aku mempelajari sifat orang-orang di situ. Oh, kalau orang Terah ini sifatnya gini, kalau si Darah Biru ini sifatnya gini. Jadi aku mempelajari sifat dari seorang yang nggak tahu ya, katanya sih dia keturunan ningrat gitu kan. Jadi kita perhatikan aja sifatnya. Dari situ aku bisa belajar, karena itu kan juga mengenal karakter seseorang itu kan juga pelajaran ya sebenarnya. Dan itu sudah dibicarakan banyak banget di buku-buku di Mistis Kuncen maupun di Kembang Sukmo. Tapi guys, yang namanya karakter itu kan ada yang hitam ada yang putih, jadi ya pasti ada yang baik ada yang enggak gitu kan. Cuman yang aku ketemu di grup itu kebetulan ya, mungkin kebetulan orangnya tuh nggak baik gitu rata-rata. Jadi aku nggak terlalu banyak belajar dan cukup kapok juga sih ikutan grup kayak gitu. Cuman ada kok orang-orang yang kayaknya cuma 1-2 orang sih yang bener-bener baiknya baik banget sampai sekarang masih berhubungan baik. Dari situ aku ketemu dan aku banyak belajar bahasa krama itu dari beliau. Namanya Raden Mas Ahmad. Spoiler. Aku kasih tahu kalau bapaknya nonton, maaf Pak. Oke. Jadi saya sangat senang banget bisa belajar bahasa krama lewat situ, dan akhirnya itu sangat berguna untuk keperluan saya menulis, karena hasil riset itu kan saya banyak belajar. Biasanya aku pokoknya gitulah, aku banyak belajar. Dan nggak, kalau di balik layarnya Mistis Kuncen nggak terlalu banyak, karena intinya aku mengembangkan cerita yang dari buku pertamanya, dan untuk dari sisi kebudayaan sejarahnya aku belajar di internet, artikel, baca-baca, dan juga baca buku-buku tentang masyarakat Jawa gitu kan. Jadi ya sedikit sih kisahnya di balik layarnya. Oke, jadinya segitu aja sih konten kali ini. Kita akan lanjut di konten selanjutnya. Makasih ya udah pada nonton. Semoga kalian menikmati. Oke, terima kasih.